Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pertemuan kali ini kita akan melakukan pembelajaran daring karena hari ini tidak terlalu cerah ataukah dalam kondisi hujan, jadi belajar di JOK hari kita lakukan melalui daring. Jadi sebelumnya masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Ya, apa yang dipelajari minggu lalu? Pelajaran sepak bola. Ya, materi sepak bola. Jadi materi sepak bola apa saja yang dipelajari? Menendang, salah satunya menendang. Menggiring bola. Menggiring bola. Apalagi? Kontrol bola dengan heading, mungkin seperti itu. Jadi itu pembelajaran minggu lalu. Jadi hari ini kita akan masuk pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani. Jadi bisa dilihat di layarnya masing-masing. Saya akan baca materinya. Itu tujuan pembelajaran. Tujuan utama pembelajaran kebugaran jasmani adalah meningkatkan fisik dan kualitas aktivitas fisik yang teratur, serta mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan tentang kesehatan, nilai-nilai positif seperti kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Jadi pembelajaran ini mengajarkan kita untuk bisa disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Kemudian pentingnya kebugaran jasmani untuk hidup sehat dan produktif. Tubuh yang sehat akan membantu menjalani aktivitas dengan lebih baik tanpa merasa cepat lelah. Kemudian, apa itu kebugaran jasmani? Ya, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan berlebihan serta tetap memiliki energi untuk kegiatan lain. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa kebugaran jasmani sangat penting untuk tubuh kita. Jadi apa sih faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Ya, faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani itu pertama pola makan sehat, aktivitas fisik yang cukup, aktivitas istirahat yang cukup, dan gaya hidup sehat. Kemudian manfaat kebugaran jasmani bagi kesehatan fisik. Jadi di sini ada fisik, ada mental. Jadi di aktivitas kebugaran jasmani untuk kesehatan fisik itu pertama yaitu tubuh lebih kuat dan sehat. Kemudian yang kedua itu jantung lebih sehat. Yang ketiga itu berat badan terkontrol. Kemudian adapun manfaat kebugaran jasmani bagi kesehatan mental ada 4. Yang pertama itu mengurangi stres dan kecemasan. Jadi anak stres sering-sering berolahraga. Ya, kemudian yang tidur lebih nyenyak. Jadi kalau kurang nyenyak tidur tak, ya olahraga yang rutin. Yang ketiga itu faktor fokus meningkat. Jadi fokus tak akan bertambah setiap harinya. Kemudian yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian komponen ada 4. Itu kemampuan otot untuk bekerja maksimal, kemampuan ketiga kemampuan tubuh bertahan dalam aktivitas fisik lama, kemudian yang keempat kelenturan otot dan persendian. Kemudian selanjutnya mungkin jasmani ini akan dijelaskan oleh Pak Rahmat. Jadi untuk Pak Rahmat saya persilahkan. Pak Rahmat. Baik. Ya Pak Dani.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Oke, baik anak-anak, saya lanjutkan pada bagian unsur kebugaran jasmani. Yang pertama itu ada kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk mengeluarkan tenaga maksimal dalam satu usaha atau melakukan kontraksi otot. Kekuatan ini penting untuk berbagai aktivitas fisik, mulai dari mengangkat beban hingga aktivitas sehari-hari. Kata seorang ahli, kekuatan juga memainkan peran penting dalam komponen fisik lainnya. Oke, next. Di sini ada latihan kekuatan otot perut, yaitu sit up. Sit up adalah latihan yang mengangkat tubuh dari posisi berbaring telentang ke posisi duduk. Sit up ini berfungsi utama untuk memperkuat atau itu sit up juga bermanfaat untuk meningkatkan massa otot, meningkatkan performa atletik, menjaga keseimbangan fleksibilitas tubuh, serta memiliki postur fleksibilitas. Nah, selanjutnya di sini ada latihan kekuatan otot lengan atau push up. Push up adalah latihan fisik dasar yang menggunakan berat badan sendiri untuk menguatkan otot dada, bahu, dan tricep. Gerakan ini melibatkan posisi tubuh terkurap dengan tangan dan kaki sebagai titik tumpuan. Kemudian menurunkan tubuh hingga dada mendekati lantai dan kembali di awal. Push up bermanfaat dalam melatih kekuatan otot tubuh. Dengan memiliki kekuatan otot yang baik, keseimbangan tubuh akan terjaga. Oke, itu saja mungkin materi hari ini. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Jadi itu tadi presentasi dari Pak Rahmat. Jadi simpulkan bahwa menjaga kebugaran jasmani bukan sekedar pilihan, tetapi kebutuhan untuk menjaga hidup yang lebih sehat, bahagia, dan produktif. Makanya tanpa adanya kebugaran jasmani tidak bisa sebagaimana mestinya. Jadi harus rajin-rajin untuk beraktivitas agar kebugaran tak bisa maksimal. Dengan tubuh yang bugar, kita bisa lebih aktif, bersemangat, dan mencapai berbagai tujuan dengan lebih mudah. Makassar, 17 Mei 2025. Yang mana? Hari ini apa lagi? Semuanya siswa hadir. Hadir kan? Hadir, Pak. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas pemberian kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimana sit up yang benar? Apakah kita harus atau penting mengunci perut untuk sit up? Kenapa? Bisa diulangi, Nak? Bagaimana cara sit up yang benar? Apakah kita harus mengunci perut atau tidak perlu agar menjadi sit up yang perfect? Oh ya. Ya, terima kasih pertanyaannya Andiatira ya. Ya, Pak. Ya, pertanyaan cukup menarik, yaitu bagaimana sih posisi yang tepat untuk melakukan sit up, kemudian apakah harus mengunci perut atau tidak. Untuk melakukan sit up, sebenarnya kalau mau membentuk badan lebih baik mengunci, tapi bisa juga tidak mengunci. Karena ada beberapa versi yang bisa dilakukan. Kalau misalnya Bapak melakukan, saya kadang tidak mengunci perut. Jelasnya aktivitasnya itu semakin meningkat. Misal, saya kasih contoh. Hari ini saya lakukan itu 10 kali sit up. Kemudian besok saya lakukan 15. Jadi setiap hari itu ada peningkatan aktivitas. Jadi tidak perlu
apalagi tidak mesti hari ini 10, besoknya 10, besoknya lagi 10, itu tidak akan ada peningkatan. Jadi kalau misalnya mau membentuk perut yang ideal, silahkan lakukan step by step, kemudian apalagi melakukan peningkatan hitungannya. Semisal 1 menit berapa kali yang bisa dilakukan hari ini, semisal 20. Besok kita lakukan 1 menit, kemudian berapa kira-kira sampai tidak 20 atau lebih 20. Semisal dia capai 25, berarti ada peningkatan. Kalau besoknya lagi, kalau misalnya 1 menit melakukan sudah capai 30, berarti setiap harinya itu ada peningkatan yang signifikan. Jadi kalau misalnya mau melakukan sit up, silakan buat targetan. Kelima, semisal hari kelima, saya akan capai 1 menit itu 100 sit up. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian dapat 5 hari kemudian itu dapat apa lagi? 100 sit up, berarti tercapai dan melebihi targetan. Bagaimana, Andi Atira? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat terbantu atas itu. Jadi saya menjadi mengerti. Siap. Nanti kita akan lakukan di sekolah kalau kita lakukan apalagi kita belajar olahraga. Nanti kita praktekkan di sekolah. Gimana yang lain? Masih ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Tidak, Pak. Oh ya, jadi untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sampai di sini. Nanti kita lakukan pada saat pembelajaran di sekolah. Nanti kita lakukan di lapangan. Jadi sekian dan terima kasih. Mungkin ada masukan dari Pak Rahmat sebelum mengakhiri pembelajaran daring hari ini. Baik Pak Rahmat Ramdhani. Terima kasih atas kesempatannya. Saya cuma mau sampaikan kepada siswa bahwasanya tetap terkait pembelajaran pada hari ini dan praktekkan pada pertemuan tatap muka di sekolah. Oke, baik, mungkin itu saja saya kembalikan. Oh ya, terima kasih Pak Rahmat. Jadi itu apa lagi masukan dari Pak Rahmat terkait tetap belajar baik anandaku sekalian supaya apa yang kemudian kalian cita-citakan itu bisa tercapai dengan maksimal. Mungkin itulah pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.